Wah, ini apa kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Brodiring Channel, selamat berjumpa lagi dengan kita. Kali ini kita bersama rekan-rekan, kawan-kawan yang mungkin baru bertemu ya. Ada Bung Idin. Beliau ini seorang mandor bikin rumah properti. Ada Bung Lukman. Beliau ini seorang pedagang sekaligus penghayat metafisika. Ada Mbak Agus. Beliau ini juga seorang penghayat metafisika. Tentunya nanti dalam obrolan ini jadikan manfaat, mudah-mudahan. Baiklah, kita akan coba mengulik mungkin belum dibicarakan secara umum. Bung, coba jangan mainan gitu dulu. No. Bung Idin, ini Anda kan seorang mandor ya, seorang mandor bangunan properti, tentunya berkaitan dengan membangun rumah. Pengen tahu kira-kira ada pengalaman apa saat Anda ini menentukan bangunan, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin selama ini tidak pernah diungkap. Misalnya, saya bangun ini kok gampang sekali, kok ini susah sekali, atau banyak hal-hal yang di luar nalar atau bagaimana gitu. Dalam pengalaman mandor, gimana ini Pak? Pengalaman ya, masalah teknis apa sang dari apa itu ya namanya sang pemilik yang akan itu bangun rumah, bagaimana itu contohnya? Ya, apa aja lah intinya saat Anda ini mulai membangun rumah, ada pengalaman-pengalaman apa yang sekiranya ini Anda ini terkesan gitu? Yang terkesannya biasanya ya masalah adat itu sih. Kalau saya kan biasanya di daerah, kadang-kadang itu kalau bangun rumah itu kan ada adat istiadat, ada upacara-upacara. Contohnya ada itu, kalau di desa itu sebelum dimulainya bangunan itu biasanya ada acara itu buka kaki, terus ada ritual-ritual seperti apa itu munggah molo itu ya, wung itu. Kadang-kadang ya kalau pengalaman itu biasanya dari segi itu, kadang-kadang ya ante. Kalau bicara pengalaman teknis ya enggak juga sih. Ya ada kadang-kadang orang di desa, kadang-kadang pengalamannya yang itu kadang-kadang dia pengennya gini, padahal secara teknis itu ya menyalahin, semuanya gimana lagi. Itu Lah kok bangunan kowe sing Dor? Ya. Sing dimasuki nang Belandar apa sing ana bendera merah putih kowe karo pengangkatan kowe isine apa sih Dor? Yang tuh belum mudeng. Iya. Nyong ngomong saiki soalnya. Kaitannya apa? Iya, kaitannya apa lho Dor? Ada bendera yang diikat di belandar yang paling atas ya. Bunga melati ya. Memang itu kalau teknis secara teknik bangunan itu nggak ada kaitannya, itu kaitannya dengan adat sih ya, kepercayaan masing-masing. Tapi itu semua ya mungkin pasti ada manfaatnya itu. Cuma dari nenek moyang dahulu kita itu ada semacam istilahnya itu pengingat hal seperti itu. Kalau menurut Pak Agus gimana Pak dalam pengetahuan sampean? Misalnya itu kan nanti ada buah pisang, misalnya kuda-kuda, terus bambu kuning. Iya. Itu kalau yang merah putih dalamnya itu uang Cina, uang kuno. Itu untuk iktibat, untuk pengingat. Istilahnya waktu kemerdekaan merah putih itu jangan dilupakan. Istilahnya itu untuk pengingat perjuangan pahlawan dulu. Terus kan nanti ada ketan. Iya itu. Itu ketan kan biar antara tembok itu ngerakatnya seperti ketan. Oh. Terus nanti ada payung. Ada payung ya itu. Itu biar nanti adem.
sampai pakunya pakai emas gitu. Ini paku emas kan untuk lambang kemakmuran. Oh, lambang kemakmuran. Iya. Oh, itu maksudnya kok kayak Iya, untuk keluarga. Cuma emas ngono. Intinya dulu kan zaman belum ada Islam, berdoanya kan pakai lambang. Pakai simbol. Simbol, pakai simbol. Jadi, dengan simbolik seperti itu kita berharap ya sebuah kemuliaan. Iya, soalnya kan derajat, gitu ya. Allah Ta'ala kita berdoa dalam hati kena derajat kan sudah apalagi pakai simbol, apalagi diucapkan pakai doa. Kalau Bang Lukman yang dulu pernah pegang-pegang itu gimana rasanya itu? Lagi kecil kan pernah ya? Ya tahu saya ora paham. Ahli ini tuh mandore. Itu biasanya si pemilik atau sing ngongkon ngono ndor. Iya. Kue sekalian ide beres karo kue ora ndor. Ya. Dan kan ya belum. pemiliknya kok nang Jakarta atau apalah. Ya tergantung, Iya, itu beres. Tapi kebanyakan ya pemiliknya langsung hadir. Langsung itu kan hadir. lebih sifat kesakralannya kan ada mencapai sifat-sifat itu rasa-rasa itu nilai Tapi itu. yang aneh itu harus ada tebu Cina. Si Apa nih? Tebu asrep, tebu Cina. Oh ini anaknya tebu wulung. Tebu Cina. Kalau daerah saya. bedanya apa tuh pulung orang tuh Cina? Ya lambangnya lambang Cina. Kalau daerah saya penjara pakainya tebu Cina Tina semua. sih kayak apa sih? Tebu asrep. Ora. Orang ini gede. Oh iya kuwi kan warna kan irang wulung. Tapi itu belum tebu Tebu Cina. wulung. Oh, nah. Ya tebu Kue kuwi sini simbolik kue desa. benapa kue maksudnya? Iya, kabeh yang ngermoni lambangan Cina ya kemakmuran. Kemakmuran iki mon ini Acak kemanisan nanti. iya Sebelum lisan bisa. Simone Aslinya asrep bahasa Indonesia kita tawar, menawarkan, netral untuk sifatnya. Tetap ada rasa. Ada rasa berlebihan. burung Simone bubur bawa apa bubur abang putih apa Iya. Simbol juga. Simbol juga. Kan ada bendera. Merah dan Merah putih. dan putih. Anak pakunya emas termasuk kan logam mulia. Ya ingin tercapai sang penunggunya itu menjadi mempunyai sifat yang mulia. terus gitu. apakah ketika masang kuda-kuda harus menentukan hari yang baik atau gimana Ya, Dor? memang seperti itu sih adatnya seperti itu dicari hari Sesuai apa, Dor? Ya kan ada patokannya biasanya Sesuai itu kan ada aturan-aturan sendiri dari seperti itu. lahirnya Ya diantaranya seperti itu. Weton. Weton. Karena itu ada rujukan segi situ aturan-aturan Jawa itu kan ada. Kalau Mas Agus gimana untuk bisa menyikapi apakah memang berkaitan dengan hari lahir dari yang membangun rumah dengan rumah yang dibangun? Bisa. Apapun kalau di Jawa orang mau sunat aja nanti sesuainya pas wetonnya harinya. Mau nikah ya hari wetonnya. Walaupun secara hukum Islam nggak ada, tapi kan kebiasaan. Adat di desa, di daerah-daerah. Tapi adat itu kan kebiasaan itu kan ada tujuannya mungkin Mas Agus. Iya, tujuannya kalau disesuaikan dengan hari lahir, hari weton, biasanya kalau orang tua bilang lebih adem, maksudnya adem, maksudnya lebih Artinya sukses supaya lah. sinkron, Iya, supaya harmonis disesuaikan. dengan hari kelahirannya. Iya, sebenarnya Nabi kan setiap Senin mesti puasa. Bang Lukman gimana untuk orang milenial sekarang ini? Kira-kira? nyongor paham kan? Ya enggak, maksudnya adat-adat seperti itu dengan pola pandang, pola Kok pikir, milenial sih, sudut Dok? pikir dari orang ini. Lah iya, sudut-sudut itu kamu kan orang milenial. Itu apa? Apa itu suatu sia-siaan? Apa sesuatu apa itu? Apa perlu yang perlu dilestarikan apa enggak usah? Sugesti masing-masing dong. Lah itu perlu dibangun lagi, dipupuk itu suatu budaya apa sebagai apa gitu. Nah, kue perlu diadakan lagi dong. Oh, berarti bagus itu kan, sifatnya kan budaya. Ya, pemirsa, ini tentang produk-produk budaya memang perlu adanya pelestarian. Walaupun di era sekarang ini banyak yang sudah tidak tergradasi lah sama zaman ya. Yang penting kan konstruksinya kuat bagaimana, terus
bagaimana modelnya sekarang, stylenya, yang dibahas kan kebanyakan seperti itu. Hal-hal yang seperti ini, kadang kita suka lupa, tidak memperhatikan, padahal itu adalah nilai spiritualnya. Dalam nilai-nilai spiritual itu ada simbol-simbol. Tentunya dengan nilai simbol-simbol itu menjadikan sebuah pengingat, menjadikan sebuah pembelajaran untuk yang akan menghuni rumah itu. Tapi kan harus dari milenial, kue tersebut kan melu kan sesajen ya. Simbol itu bukan sekedar sajen. Sajen juga itu bahasa simbol. Kalau dulu sebelum era Islam masuk ke wilayah Jawa lah istilahnya ya, pada khususnya itu kan ada, kita punya produk budaya. Kitabnya kan kita simbol. Pakai bubur abang, bubur putih, pakai kembang, pakai ini sebenarnya bacaan-bacaan juga. Bukan hanya sekedar sajen. Sajen ini kan sajian. Iya. Sajian ini tergantung pemaknaannya. Mau dimaknakan apa makanannya setan, ya itu tergantung pemahamannya. Iya. Nah, ini yang perlu adanya edukasi kepada masyarakat supaya kita tidak gampang menyalahkan, karena produk budaya, produk adat ini juga produk bagaimana penghasil pola pikir manusia gitu loh, sesuai dengan zamannya. Kalau masalah membangun rumah, tentunya kan sekarang ada teknik-tekniknya, ada dengan bahasa konstruksi. Kalau dulu kan tidak seperti itu, tidak hanya modelnya, tapi nilai spiritualnya juga harus terbangun. Jangan salah, ada sesuatu bangunan yang nampaknya kok bagus, tapi ditinggali itu nggak nyaman. Itu ada nilai spiritual yang kadang kita tidak mengindahkan. Berkaitan dengan alam kan harus harmoni. Dalam prinsip-prinsip ilmu Cina malah ada Hong Shui, Feng Shui-nya. Itu kan ilmu keselarasan. Ini perlu juga dipahami. Tidak hanya sekedar, oh ini nggak ada kaitannya, ya tidak. Kan kita harus berpatokan dua, lahiriah, batiniah. Ada hal-hal yang kita bangun secara materi, ada yang kita bangun secara non-materi. Gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, itu perlu dilestarikan dan perlu pemahaman supaya tidak salah paham. Pemahaman yang salah ya. Akhirnya karena pemahaman yang salah, jadi ya. Nah, saya kira asal jeblok tok ya, asal bangun tok dor. Orang etungan itu pipin dor. Ya sesuai dengan zaman. Zaman sekarang seperti itu ya, nggak masalah sebenarnya. Cuman kan duit tanah dor. Dulu kan punya ada budaya, jadi untuk melestarikan budaya leluhur itu apa salahnya? Budaya itu juga, para leluhur juga ada manfaatnya. Terutama dari segi spiritual itu ada. Cuman kadang-kadang anak sekarang kan itu lebih cenderung itu semua itu ke arah ke negatif. Jadi akhirnya budaya-budaya sekarang akan semakin terkikis hilang. Justru harus kita bangkitkan kembali. Itu kan nilai budaya yang nilainya itu ya cukup tinggi lah. Kalau kita bisa menyerap dari semua itu, pasti juga ada banyak manfaatnya lah. Betul. Nah, Biasa dor. gimana Pak Yan, Pak Agus? Penjelasannya sama dor. Gimana Pak Agus? Kira-kira sepakat nggak seperti itu? Cuma ya itu, kita kalau ada anak-anak milenial itu ya sedikit-sedikit demi sedikit itu lambang-lambang itu kita serahkan sesuai dengan pemaham. Mungkin dia pasti juga dia menerima sih. Simbolis. Iya. Bahasa simbolis ini kan juga kadang orang salah pemahaman. Jadi kayak bendera, di situ kan ada pemasangan. Kalau bahasa orang kita dulu namanya oto ya, oto. Jadi ada warna merah dan putih. Itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar lambang, bukan hanya sekedar bendera, bukan. Itu kan bicara tentang warna, bicara warna putih dan warna merah. Kalau bicara warna putih dan merah, melambangkan siapa? Kan melambangkan tentang kemanusiaan. Manusia harus adiluhung. Pembangunan rumah ini adalah ekspresi daripada jasad gitu. Merah itu kan bisa berlambangkan tentang jasmania.
putih tentang bagaimana ruhania, tentang kesuciannya, maka dilambangkan merah dan putih. Ditaruh di atas supaya kita punya adiluhung gitu. Nah, pas kebetulan Otoknya bisa hampir sama dengan otoknya otak. Kalau bisa ditaruh di atas, karena manusia juga di kepala di sini loh. iya, harus sinkron seimbang. Diikat itu pakai paku emas, kan berharapnya diikat dengan kemuliaan, gitu kan? Ada padi, Kemakmuran, simbol kemakmuran. Jadi yang terpasang itu menjadikan simbol-simbol yang baik gitu. Jadi kan jangan salah kaprah, istilahnya dengan dibentur-benturkan dengan kepercayaan, ya akhirnya terbentur juga ya, bentur-benturkan. itu kan Iya, lama. ditangkap dari wong milenial, Dor. Si masalah gue kain merah putih. Gue melambangkan sing yang artinya gambar Indonesia, Dor. Iya, makanya kan tergantung nih simbol. Sementara simbol bendera juga punya makna tersendiri. Itu kan mencari keberanian dan kesucian. Kalau bicara tentang lebih dalam lagi, bicara tentang kemanusiaan. Taruhnya di atas supaya adiluhung gitu, punya harapan-harapan yang luhur gitu. Kemudian di situ dipantek pakai paku emas, pakunya pakai uang koin gitu ya, uang yang bolong gitu. Di bendong sen bolong gitu kan. Ya itu tadi dengan simbol-simbol itu kan kita punya harapan-harapan. Itu kan menjadikan sebuah doa untuk kita. Demikian perbincangan singkat kali ini. Semoga ada sisi yang menjadikan manfaat, pengetahuan dari apa yang kita obrolkan. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadikan manfaat untuk masyarakat, khususnya untuk kita. Apabila ada kesalahan, ya pastinya itu dimaklumi karena ya sekedar kita berbagi dari sisi yang kita pahami. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahi, silahkan nanti di kolom komentar bisa diberikan tambahan-tambahan sebagai koreksi, karena sifat manusia tidak ada yang sempurna. Intinya sifatnya kita saling membangun. Sekian dan salam, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.